Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi akhir semester struktur baja 3. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Nilambil dan Kafi. Saya Yusuf Redik Pramo. Saya Nanda Tanarubun. Dan saya Letu Zaro. Pada ini kita akan mempresentasikan tentang desain baja seismik sesuai SNI 7860-2020 dan SNI 7972-2020. Di bab 1 yaitu pendahuluan, kita akan menjelaskan tentang gempa, karakteristik gempa bumi, evolusi rekayasa gempa, sejarah dan ketentuan NERP, contoh desain NERP. Pada bab 2, kita akan menjelaskan tentang desain struktur baja tahan gempa sesuai peraturan baja seismik, yaitu peraturan desain struktur baja tahan gempa di Indonesia. Pada bab 3, yaitu contoh desain, kita akan mendeskripsikan tentang bangunan, parameter bangunan, kriteria desain, struktural analisis. Dan di bab 4 kita akan menjelaskan tentang kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. Next. Gempa. Gempa bumi adalah getaran asli dari dalam bumi, bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi pecah dan bergeser dengan keras. Penyebab gempa bumi dapat berupa dinamika bumi, yaitu tektonik, aktivitas gunung api, akibat meteor jatuh, longsoran di bawah muka air laut, ledakan bom nuklir di bawah permukaan. Menurut Bakornas PB 2007, gempa bumi merupakan salah satu dari berbagai macam bencana alam yang ada di Indonesia, yang bila mana penanganan maupun mitigasi yang dilakukan tidak baik akan menimbulkan ancaman korban jiwa maupun korban materi. Berbagai komponen yang terancam apabila terjadi gempa bumi diantaranya 1. Perkampungan padat dengan konstruksi yang lemah dan padat penghuni. 2. Bangunan dengan desain teknis yang buruk, bangunan tanah, bangunan tembok tanpa perkuatan. 3. Bangunan dengan atap yang berat. 4. Bangunan tua dengan kekuatan lateral dan kualitas yang rendah. 5. Bangunan tinggi yang dibangun di atas tanah lepas atau tidak kompak. 6. Bangunan di atas lereng yang lemah atau tidak stabil. 7. Infrastruktur di atas tanah atau timbunan. Next. 2. Karakteristik gempa bumi. A. Patahan. Pembagian jenis patahan dapat dilakukan berdasarkan pada arah pergerakan bidang patahan, pergerakan relatif antara Honeywell dan Fotwell, dan juga letak patahan yang berhubungan dengan bentuk patahan. Patahan ini kombinasi antara patahan mendatar dan patahan naik atau turun. B. Gelombang seismik. Gelombang seismik merupakan gelombang yang menjalar di dalam bumi yang disebabkan adanya deformasi struktur di bawah bumi akibat adanya tekanan ataupun tarikan karena sifat keelastisan bumi. Gelombang ini membawa energi kemudian menjalar ke segala arah di seluruh bagian bumi dan mampu dicatat oleh seismograf. 3. Evolusi rekayasa gempa. Rangka momen baja umumnya telah dipikirkan sebagai sistem penahanan gaya seismik terbaik karena kinerjanya yang baik pada gempa San Francisco 1906. Namun, banyak rangka momen mengalami patah tulang, las yang menghubungkan sayap balok ke sayap kolom. Hal ini menghasilkan studi multitahun yang berfokus pada masalah yang didanai FEMA untuk menilai dan meningkatkan kinerja seismik rangka momen baja. Hal ini juga menyebabkan persyaratan untuk jumlah rangka dalam struktur dan hukuman untuk memiliki sistem panahan gaya lateral yang tidak memiliki redundansi yang cukup. Para ahli masih terus mempelajari mengenai gempa. Gempa Chili 2010 telah menyebabkan pembaruan dalam ketentuan desain untuk struktur dinding beton yang telah dimasukkan ke dalam edisi terbaru standar ACI 318 yang dirujuk dalam ketentuan.
Keempat, sejarah dan ketentuan NHRB. Menyusul penyelesaian proyek ATC 3 pada tahun 1978, ada keinginan untuk membuat pendekatan ATC 3/06 sebagai dasar untuk ketentuan peraturan baru dan memperbaruinya secara berkala FEMA sebagai badan utama program pengurangan bahaya gempa nasional. Bahaya nasional di saat itu. Dikontrak dengan Building Seismic Safety Council atau BSSC yang baru dibentuk untuk melakukan desain uji coba berdasarkan ATC 3/06 untuk menerapkan ketentuan baru yang diusulkan. BSSC mengumpulkan sekelompok ahli yang terdiri dari insinyur, konsultan, akademisi, perwakilan dari berbagai industri bangunan, dan pejabat bangunan. Hasil dari upaya tersebut adalah edisi pertama pada tahun 1985 dari NEHRP yang direkomendasikan ketentuan untuk pengembangan peraturan seismik untuk bangunan baru. Bagian 3 dari ketentuan NEHRP 2015 berisi 5 makalah sumber daya baru. Makalah sumber daya dari ketentuan NEHRP 2019 dievaluasi oleh Komite Pembaruan Ketentuan NEHRP 2015. Dalam beberapa kasus, bahan dari makalah sumber tahun 2009 menjadi dasar untuk atau merupakan bagian 1 yang direkomendasikan perubahan teknis dalam ketentuan NEHRP 2015, seperti desain kekuatan ultimat fondasi, analisis riwayat respon non-linier, dan ketentuan diafragma baru. Sejumlah makalah dihapus dari bagian 3 karena Komite Pembaruan Ketentuan NEHRP 2015 memilih untuk tidak meneruskan makalah tersebut. Keputusan itu tidak berarti bahwa informasi yang terkandung dalam makalah tidak valid lagi, tetapi baik modifikasi baru terhadap ketentuan NEHRP 2015 menghilangkan kebutuhan akan makalah atau materi dalam makalah hanya perlu dikorelasikan dengan perubahan bagian 1 dalam ketentuan NEHRP 2015 dan standar materi untuk dirujuk sebagaimana diterbitkan dalam bagian 3 ketentuan NEHRP 2009. Berikutnya bab 2, desain struktur baja tahan gempa sesuai peraturan baja seismik. Peraturan desain struktur baja tahan gempa di Indonesia. Terkait hal tersebut, Badan Standarisasi Nasional atau BSN telah menetapkan beberapa standar nasional Indonesia atau SNI terkait antisipasi bahaya gempa. Salah satunya SNI 1726/2009 mengenai tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan dan non-gedung. Pembangunan rumah, gedung, atau sejenis bangunan lainnya yang berada di daerah rawan gempa penting untuk memperhatikan persyaratan mutu dalam SNI, termasuk SNI 1726/2009. BSN menetapkan SNI ini sebagai hasil revisi dari SNI 1726/2012 mengenai tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan, gedung, dan non-gedung. Saat ini, SNI 03/176/2002 yang terakhir direvisi menjadi SNI 1726/2019 telah diadopsi menjadi regulasi SNI yang berlaku wajib oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Menteri Nomor 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung dan juga telah menjadi acuan dalam pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan keputusan Menteri ESDM nomor 18/30/EMM/2018. Selain SNI 1276/2009, BSN juga telah menetapkan beberapa SNI terkait konstruksi bangunan tahan gempa lainnya. Di antaranya SNI 177/2020 mengenai beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain,
SNI 2847/2019 mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Next. Bangunan ini ditopang pada pijakan menyebar berdasarkan endapan aluvial yang cukup dalam, yaitu pasir padat sedang. Rencana fondasi ditunjukkan pada gambar 9.1-3. Pengikat melintang ditambahkan di antara pijakan dua kolom dari setiap rangka momen untuk memberikan penahan terhadap gaya dorong horizontal dari rangka momen. Balok kelas yang membawa panel penutup berfungsi sebagai pengikat dalam arah memanjang serta melintasi dinding ujung. Desain fondasi dan kolom pada bracing bay merupakan pertimbangan beban seismik gabungan. Desain fondasi tidak termasuk di sini. Selanjutnya bab 3 contoh desain. Deskripsi bangunan. Gedung perkantoran 7 lantai dengan konfigurasi rencana persegi panjang ini memiliki panjang 53,95 meter, panjang 4 inch ke arah E-W dan 38,71 lebar 10,16 cm ke arah N-S gambar pada 9.2-1. Bangunan ini memiliki penthouse itu dibingkai dalam baja struktural dengan teluk 25 meter di setiap arah. Tinggi cerita yang khas adalah 3,96 meter, 10,16 cm. Cerita pertama adalah 6,71 meter, tinggi 10,16 cm. Penthouse memanjang 4,88 meter di atas tingkat atap bangunan dan mencakup daerah yang dibatasi oleh Green Lines CV25 pada gambar 9.2-1. Lantai terdiri dari beton ringan 7,62, 0,635 cm di atas dek logam komposit. Lift dan tangga terletak di 3 teluk tengah. Untuk parameter desainnya, contoh ini parameternya adalah SDE sama dengan 1,0, SD1 sama dengan 0,6. Untuk kategori risiko 2, perhatikan bahwa bagian standar 12.2.5.6 mengizinkan rangka momen baja biasa untuk bangunan yang tidak melebihi 1 tingkat dan tingginya 65 kaki dengan beban mati atap tidak melebihi 2 PSF. Rangka momen baja menengah dengan dilakukan dan rangka baja biasa di brace secara konsentris digunakan arah utara sampai selatan NS. Sistem rangka pemikul momen atau rangka momen baja menengah standar tabel 12.21 R sama dengan 8. Omega 0 sama dengan 3, CD sama dengan 5,5, arah timur barat EW. Sistem rangka diikat sama dengan rangka baja biasa yang disanggah secara konsentris, standar tabel 12.2-1, R sama dengan 6, omega 0 sama dengan 2, CD sama dengan 5, beban hidup atap, L salju sama dengan 122,06 kg per meter persegi, beban mati atap atau D 122,06 kg per meter persegi, beban hidup mezanin penyimpanan 610,3 kg per meter persegi, beban mati plat mezanin dan dek 336,89 kg per meter persegi, berat panel dinding sama dengan 122,06 kg per meter persegi. Beban mati atap meliputi atap, insulasi, dek atap logam, purlins, peralatan mekanik dan listrik, dan berat sendiri dari bagian rangka utama yang merupakan anak dari atap di bawah beban lateral,
Untuk penentuan berat seismik, berat mezanin atau mencakup beban mati ditambah 122,06% dari beban penyimpanan, jadi 610,3 kg per meter persegi sesuai dengan standar bagian 12.7.2. Oleh karena itu, berat gempa mezanin adalah 336,89 tambah 0,25 dikali dengan 610,3 sama dengan 489,39 meter persegi. Untuk beton untuk fondasi FC aksen sama dengan 17,24 MPa, beton mezanin pada dek logam FC aksen sama dengan 20,68 MPa, batang penguat ASTM AE615 grade 60, baja struktural bagian flansa lebar ASTM A992 grade 50, pelat kecuali pelat kontinuitas ASTM A36, baut ASTM 325, pelat kontinuitas ASTM A572 grade 50. Kriteria desain struktural dengan inspeksi kerangka kritis berada pada garis isi A dan K. Pengaruh hilangnya sambungan pada salah satu kerangka ini satu per satu dievaluasi untuk menentukan apakah sistem memiliki redundasi yang cukup. Salinan model 3 dimensi dibuat dengan balok bingkai momen grid line A disematkan. Struktur diperiksa untuk memastikan bahwa ketidakteraturan torsi yang ekstrim, tabel standar 12.3/1, tidak terjadi dengan membandingkan simpangan maksimum 1,4 kali simpangan rata-rata. Next. Ya, saya akan menjelaskan field sama dengan dalam kurung D per C tutup kurung dikali maksimal. Lalu V base dikali V yield sama dengan 1 dibagi 0,89 dikali 223 kips sama dengan 250,5 kips. Di mana V base itu adalah geser dasar dari analisis equivalent lateral force atau kita singkat ELF, perpindahan maksimum pada lutut sepanjang garis fisika. V yield MF remove sama dengan 1 dikali MF remove sama dengan 1 dibagi 0,951 dikali 223 kips sama dengan 234,5 kips. V yield dikali MF remove sama dengan 234,5 kips yang mana dihasilkan 0,9. V yield-nya itu tadi kan kita sudah hasilkan yaitu 250 kips. Bobot yang berkontribusi terhadap gaya gempa adalah atap D sama dengan 0,015 dikali 90 dikali 180 yang mana hasilnya adalah 33,60 kg per meter kubik. Tepi panel yang mana 2 dikali 0,0375 dikali 32 dikali 180 dibagi 2 yang mana hasilnya kita dapatkan 19,90 kg per meter kubik. Ujung panel sama dengan 2 dikali 0,0375 dikali 35 dikali 90 dibagi 2 sama dengan 10,92 kg per meter kubik. Slab mezanin dan 25% LL sama dengan 49,77 kg per meter kubik. Bingkai mezanin sama dengan 4,83 kg per meter kubik. Bingkai utama sama dengan 3,73 kg per meter kubik ditambah beban seismik sama dengan 122,75 kg per meter kubik. Berat yang terkait dengan rangka utama hanya mencakup kolom utama karena berat yang terkait dengan sisa rangka utama termasuk dalam berat di atap di atas. Bobot seismik yang dihitung didasarkan pada asumsi bahwa panel dinding tidak memberikan ketahanan geser untuk struktur. Selain itu, beban salju tidak perlu dimasukkan dalam berat seismik per standar bagian karena tidak melebihi 1,43
1436,407 N per milimeter kubik. Analisis. Geser dasar akan ditentukan dengan menggunakan analisis ELF dalam arah longitudinal di mana kekuatan hanya diberikan oleh bracing diagonal. Periode perkiraan dihitung dengan menggunakan persamaan standar, yang mana TA sama dengan CR dikali HN dikali X sama dengan 0,028 dikali 102,3 pangkat 0,8 sama dengan 1,14 sekon, di mana HN adalah tinggi bangunan diambil sebagai 34,25 kaki di tengah tinggi atap. Sesuai dengan standar bagian 12.8.2, periode yang dihitung dari struktur tidak boleh melebihi yang berikut. T maksimal sama dengan CU dikali TA sama dengan 1,4 dikali 1,14 sama dengan 1,596 sekon. Rata-rata perpindahan ekstrim adalah 4,45 inci, perpindahan pada titik pusat atap adalah 4,51 inci. Jadi deviasi diafragma dari garis lurus adalah 0,06 inci. Sedangkan rata-rata perpindahan bingkai kira-kira 75 kali lipat. Jelas. Kemudian fleksibilitas diafragma dapat diabaikan dan geladak perilaku sebagai diafragma yang kaku. Pergeseran atap juga digunakan untuk menentukan apakah ada ketidakteraturan puntir. Rasio maksimum untuk perpindahan rata-rata adalah ini tidak boleh melebihi batas 1,2 yang diberikan dalam tabel standar 12.3/1 dan ketidakaturan torsional tidak dipicu. Proses yang sama perlu diulang untuk arah E sampai W. Rasio perpindahan maksimum dengan rata-rata adalah 1,07, jauh di bawah rasio ambang ketidakteraturan torsional 1,2. Bab 4, kesimpulan. Momen tidak memenuhi syarat. Pengaruh hilangnya sambungan pada salah satu kerangka ini satu persatu dievaluasi untuk menentukan apakah sistem memiliki redundansi yang cukup. Yang kedua, struktur diperiksa untuk memastikan bahwa ketidakaturan torsi yang ekstrim. Struktur tidak memiliki ketidakaturan torsi yang ekstrim ketika suatu rangka kehilangan tahanan momen. 3. Hilangnya hambatan pada kedua ujung balok tunggal hanya menghasilkan pengurangan kekuatan tingkat sebesar 6%. Kerangka momen dapat diberi nilai 1,0 dalam arah EW. Sistem OCBF memenuhi persyaratan preskriptif dari standar bagian 12.3.4.2a. Akibatnya, tidak diperlukan perhitungan lebih lanjut dan sistem ini dapat diberi nilai sama dengan 1,0. Keempat, kolom yang dibagi oleh rangka ortogonal memerlukan pertimbangan percepatan simultan pada sumbu bangunan ortogonal. Kelima, analisis ELF model 3 dimensi dalam arah melintang menghasilkan hasil penting. Diafragma atap berperilaku sebagai diafragma kaku. Torsi tak sengaja diterapkan pada atap sebagai momen yang besarnya adalah gaya lateral atap dikalikan 5% dari 180 kaki atau 9 kaki. Momen ini didistribusikan sebagai rangkaian beban titik pada setiap kerangka momen. Momen juga diterapkan pada tingkat mezanin dengan cara yang sama. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kelompok kami jelaskan atau sampaikan pada evaluasi semester untuk struktur budget 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.